SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Minggu yang lalu kita sampai ke kisahnya Abdullah bin Jahsh radhiyallahu taala anhu fi sariyatihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, kalau salah sampai ke falamma wasalu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah mengatakan minggu yang lalu bahwa pasukan Abdullah bin Jahsh telah merampas Ir Quraisy. Saya sudah katakan apa artinya Ir itu minggu yang lalu. Dirampas sama dia dan satu dibunuh oleh salah satu orang dari sahabat Rasulullah SAW membunuh, yaitu Al-Hadrami, Amr Al-Hadrami, Amr bin Al-Hadrami, faqatalahu. Wa ditawan dua orang, yaitu Uthman wal Hakam ibn Kisan. Wa Naufal melarikan diri, berhasil dia melarikan diri. Kemudian mereka datang ke Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Jahsh dan pasukannya 12 orang. Falamma wasalu ila Nabi SAW wa akhbaruhu bima hadath, diceritakan kepada Rasulullah SAW kejadian yang mana mereka alami. Angkaran Nabi SAW ma fa'aluh, Rasulullah SAW telah mengingkari perbuatan Abdullah bin Jahsh dan pasukannya tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa qala ma amartukum biqitalin fi syahril haram, saya tidak mengatakan kepada kalian, tidak memerintahkan kepada kalian untuk kalian memerangi orang-orang musyrikin di syahr haram. Wa kita telah jelaskan apa itu 4 syahril haram. Thumma awqafa an-nabi SAW ay tasarrafa fil 'ir wal asirain. Rasulullah SAW dipending itu al-ghanimah yang dirampas dari Quraisy itu, dan juga 2 tawanan itu dipending oleh Rasulullah SAW. Awqafa Rasulullah SAW, tidak diperbuat apa-apa oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Amma Quraisy, kalau tentang masalah Quraisy, tentang masalah hal ini, sebab orang-orang Quraisy musyrikin dahulu mengetahui bahwa di Syahrul Haram tidak boleh terjadi peperangan, pembunuhan. Mereka tahu itu. Maka diisu-isukan. Amma Quraisy fa bada'u yatakallamuna fin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Orang-orang Quraisy mengatakan, bagaimana ini Muhammad ini membunuh orang, memerangi orang, merampas di Syahrul Haram. Disebesarkan oleh mereka. Wa qalu inna wa halla ma harramallah. Dia telah menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaru fil qil wal qal, banyak omongan sana omongan sini. Hadzal qil wal qal, ini mengatakan demikian, ini mengatakan demikian. Hatta anzalallahu tabaraka wa taala al-wahyi yudafi' bihi 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala membela nabinya dan membela sahabat-sahabatnya yang berbuat ini. So Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah tabaraka wa taala, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi, qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar 'inda Allah wal fitnatu akbaru minal qatl. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini di surat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah. Lebih baik saya ambil dari terjemahnya yang asli. Allah SWT berfirman di sini, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, mereka orang-orang musyrikin itu bertanya kepadamu tentang
perperangan pada bulan haram. Katakanlah, Allah SWT mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, perperangan dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghilangi orang dari jalan Allah, atau menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar padanya, menghalangi orang masuk masjid haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu artinya. Yang maksudnya Allah SWT di sini, ini artinya dengan jelas bahwa Allah SWT mengatakan, ya orang-orang Quraisy bertanya, bagaimana Muhammad ini menghalalkan yang haram? Apakah benar orang memerangi di Syahrul Haram? Allah berkata bahwa tidak benar. Itu adalah dosa besar. Tetapi kalian, wahai orang-orang musyrikin Quraisy, telah menghalangi mereka untuk beribadah. Kalian mengusir Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Kalian telah mengadab mereka. Itu dosanya lebih besar dari ini, katanya Allah SWT. Walaupun itu dosa besar, tapi perbuatan kalian lebih besar dosanya dari apa yang diperbuat oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hal ini firman Allah SWT menjadikan hatinya ashab Rasulullah tadi dan Rasulullah adem. Hiburan dari Allah SWT. Seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka, kalian tidak apa-apa. Mereka berbuat lebih dari itu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lil musyrikin, antum tunkiruna al muslimina an qatalu rajulan fi syahril haram. Allah SWT mengatakan kepada orang-orang musyrikin bahwa kalian mengingkari bahwa salah satu dari sahabat Rasulullah yang 12 itu telah membunuh seorang, yaitu Amr ibn al-Hadrami di Syahrul Haram. Wa nahnu nuwafiqukum ala hadzal amal la yajuz, kata Allah SWT. Dan kita bersepakat dengan kalian bahwa ini la yajuz. Orang memerangi orang di Syahrul Haram la yajuz, kata Allah SWT. Walakin antum ya man ta'ibunahum fi hadza unzuru madza taf'alun. Wa antum, kalian ya orang-orang musyrikin, telah mencela orang-orang muslimin karena mereka telah membunuh seorang di Syahrul Haram dan merampas ir kalian. Tapi kalian apa yang berbuat oleh kepada mereka, kepada ashabi Rasulullah SAW? Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala wa saddun an sabilillah. Yani sebelum kalian itu mencela ashabi Rasulullah SAW, lihat diri kalian berbuat apa? Dosa kalian apa? Gitu. Dosa kalian lebih dari itu. Kalian telah mencegah, yaitu wasaddun an sabilillah. Kalian mencegah di jalan Allah SWT. Mereka sholat tidak bisa bebas. Kalian ganggu mereka. Ayyalladzi taf'alan wa kufrun bi wal masjidil haram. Wal masjidil haram. Wasaddun an masjidil haram. Mereka mau pergi masjidil haram, kalian mencegah mereka. Mereka akan sholat di Masjidil Haram, kalian ganggu mereka. Wa ikhraju ahlihi minhu, kalian usir mereka dari kota Makkah. Tidak ada dosanya. Apa dosanya? Kecuali mereka yaqul Rabbi Allah saja, bahwa Tuhanku adalah Allah SWT. Gara-gara itu kalian usir dari kota Makkah mereka itu, meninggalkan harta mereka, meninggalkan anaknya mereka, meninggalkan segala macam. Wa tardul muslimin min Makkah wa ikhrajum bitahdid wa ta'dzib. Kalian telah mengeluarkan mereka dengan ancaman dan dengan ta'dzib, dengan azab. Kalian azab mereka ashabi Rasulullah SAW. Akbar indallah, dan itu lebih besar dosanya dari yang diperbuat oleh Abdullah bin Ja'ash dan sahabat-sahabatnya. Wal fitnatu akbar minal qatl, ay fitnatun nas an dinihim akbar min qatlihim. Engkau menghalangi seorang dari agamanya, dari mereka sholat di Masjidil Haram dicegah, sholat di masjid dicegah, kemudian diazab. Itu lebih hebat dari pembunuhan. Lebih baik dibunuh orang timbang diperbuat. Itu maksudnya fitnah di sini. Al fitnah, yaitu yang dimaksud di sini, kalian telah menghalangi orang-orang muslimin dari perbuatan, yaitu sholat di Masjidil Haram. Kalian mencegah mereka, kalian azab mereka, kalian mengganggu mereka. Itu maksudnya begini.
فكانت هذه الآية مما طيب الله تبارك وتعالى بها قلوب المؤمنين. Ayat ini menjadikan hati-hati orang mukminin ini adem, barid. Karena firman Allah SWT mengatakan demikian karena mereka menunggu apa nanti dosanya ini, apa akibatnya kita berbuat ini di Syahrul Haram ini. Sedangkan Rasulullah SAW memending, dipending sama Rasulullah, tidak diganggu gugat masalah ghanimah itu yang dirampas, masalah tawanan itu, menunggu firman Allah SWT. Kemudian datang firman Allah SWT. Artinya bahwa Allah SWT la yu'ibbuhum. Karena mereka dosa mereka lebih besar dari perbuatan apa yang diperbuat oleh 12 orang itu, yaitu ashab Abdullah bin Jahsh itu. Faka'anna Allah Jalla wa Ala yaqulu lahum laisa haula'i man lahum an yu'ibu 'alaikum dzalik. Kamu orang tidak pantas. Karena Allah SWT mengatakan kepada orang-orang musyrikin, kalian tidak pantas mencelah orang-orang ini, 12 orang ini. Karena perbuatan kalian lebih hebat dari itu. Ada orang umpamanya pencuri, penzina, kemudian ada orang salah sedikit dikata-katai oleh orang tadi. Dosanya orang tadi siapa? Betulnya dia memperbaiki dirinya, jangan mencela orang lain. Nah ini yang perbuatan orang-orang musyrikin ini lebih besar dari perbuatan apa yang dilakukan oleh 12 orang dari antara sahabat Rasulullah SAW. Yaqul laisa haula'i man lahum an yu'ibu 'alaikum dzalik lianna fi'luhum akbar min fi'likum bikatsir. Karena perbuatan mereka itu orang-orang musyrikin itu lebih hebat jauh dari perbuatan yang diperbuat oleh 12 orang dari antara sahabat Rasulullah SAW itu. Inda dzalika atlaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sirah al-asirain. Waktu datang firman Allah SWT ini, Allah SWT Rasulullah SAW melepaskan 2 orang yang tertawan tadi. Wa adda dia anil maktul ila uliyai. Dan Rasulullah SAW memberi dia tebusan untuk Amr bin Hadrami yang dibunuh oleh salah satu orang dari 12 orang ashabi Rasulullah SAW, diberi tebusan. Rasulullah SAW telah melaksanakan tebusan kepada keluarga Amr al-Hadrami bin al-Hadrami itu. Tahwil al-qiblah dari Masjid al-Aqsa ke Masjid al-Haram. Dahulu Rasulullah SAW itu dari dahulu dia menginginkan kalau apabila dia sholat diarahkan kiblatnya kepada Masjidil Haram. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dan dahulu Makkah itu Ka'bah itu apabila seorang sholat di Al-Ka'bah ini, dia menuju ke Masjidil Haram itu, dia juga menuju ke Masjidil Aqsa. Yakni kanannya atau kirinya menuju ke Masjidil Aqsa. Jadi dahulu yaitu menjadikan Rasulullah SAW itu senang apabila dia menuju ke Masjidil Aqsa waktu sholat di Makkah, dia juga menuju ke Masjidil Haram, Jadi umpamanya kiblatnya Masjidil Haram di sini atau di belakangnya ini yaitu Makkahul Mukarramah. Di syahr Sya'ban min as-sanah ats-tsaniyah min hijrati, pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, amara Allah tabaraka wa taala bi tahwil qiblah min Baitul Maqdis ila Masjidil Haram. Allah SWT memerintahkan Rasulnya agar Rasulullah SAW dan orang-orang muslimin apabila sholat menuju ke Masjidil Haram. Diganti sama Allah SWT. Dahulu Masjidil Aqsa, sekarang Masjidil Haram. Allah SWT berfirman, nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 144 yang bunyinya demikian. Ini letakkan di sini. Allah SWT berfirman,
kami melihat ini firman Allah SWT artinya, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Itu artinya yang saya bacakan tadi ayat Allah SWT dari surat Al-Baqarah tadi. Rasulullah SAW dahulu seperti saya katakan menginginkan bahwa dia apabila sholat memalingkan wajahnya itu ke Masjidil Haram. Itu keinginan Rasulullah SAW. Dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dari waktu itu, dari firman Allah SWT itu, waktu turun itu disebut di sini dalam bulan Sya'ban, itu langsung Rasulullah SAW mengarahkan wajahnya ke Masjidil Haram dan juga ashabu dan juga sahabat-sahabat. فحولت القبلة في صلاة الظهر أو في صلاة العصر والأكثر على أنها في صلاة العصر. Waktu tiba salat zuhur atau salat asar. Ahli tarikh, ahli sirah berselisih. Apakah itu waktu turun ayat itu, waktu salat zuhur atau salat asar? Tapi yang paling jamhur atau ashab ulama sirah mengatakan salat asar. Dalam salat asar. Waktu tiba ayat itu langsung mereka mengarahkan wajahnya ke Masjidil Haram. Wa yudhkar annahu awwal man shalla ila Makkah al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu ta'ala anhu fi bai'at al-Aqabah ats-tsaniyah lamma kharaju ila Makkah adrakatuhum shalah. Kita telah menceritakan tentang al-Aqabah waktu bai'at al-Aqabah ats-tsaniyah. Di situ ada sahabat Rasulullah SAW dari golongan al-Ansar yang bernama mana tadi? Al-Bara' bin Ma'rur. Al-Bara' bin Ma'rur ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Al-Ansar. Dia waktu di Bai'atul Aqabah Tsaniyah itu, waktu dia keluar dari kota Makkah, dari kota Madinah ke kota Makkah, adrakathum shalah. Di situ tiba waktu salat. Al-Bara' bin Ma'rur salat dia menuju ke Makkah, ke Makkah, ke apa namanya Ka'bah, menuju ke Ka'bah, tidak ke Masjidil Aqsa. Disebut di sini fi bai'atul lamma kharaju ila Makkah adrakatuhum shalah wal Madinah mawqi'aha baina Makkah wa baina Baitul Maqdis. Dan Madinah ini letaknya di antara Makkah dan Baitul Maqdis. Jadi kalau orang sholat menuju ke Masjidil Haram, itu wajahnya juga pergi ke, yakni menuju ke Baitul Maqdis juga, walaupun tidak persis, tapi yakni kena wajahnya itu ke Masjidil Aqsa. Maka disebut di sini, "Faman arada an yusalli ila Baitul Maqdis fala budda an yu'ti Makkah dhahrahu." Dhahrahu pergi Makkah dan wajahnya ke Masjidil Aqsa. Wa man arada an yusalli ila Makkah la budda an yu'ti Baitul Maqdis dhahrahu. Apabila ada orang mengingin salat ke arah Makkah, ke Ka'bah, dia punggungnya ini dhahrahu ke Masjidil Aqsa. Fa sallu ila Baitul Maqdis. Mereka salat menuju ke Baitul Maqdis. Karena apa? Karena waktu itu belum ada firman ini. Ditetapkan waktu itu setiap orang muslim sholat harus dia kiblatnya Masjidil Aqsa. Amma Al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu taala anhu fa shalla ila Makkah. Tapi Al-Bara' bin Ma'rur ini sholat ke arah Ka'bah. Fastaghraba ashabu minhu. Maka sahabat-sahabatnya heran, dia kok berbuat demikian, lain pada yang lain. Falamma qada shalah, waktu selesai dia salat, sudah selesai Al-Bara' bin Ma'rur itu salatnya, qala waihak madza fa'alta? Celaka engkau wahai Al-Bara', apa yang kau berbuat? Yakni perbuatan
Al-Bara' bin Ma'rur suatu hal yang mengherankan buat mereka. Qala wallahi inni karihtu an aj'al hadhihi al-bunayyata fi dhahri. Saya waktu sholat gini, ini Ka'bah dan ini Masjid Aqsa. Saya tidak mau punggungku ini arahkan ke Makkah, ke Ka'bah. Hatinya itu tidak sek. Enggak, saya pergi Makkah. Yani dia menghormati Makkah lebih dari Masjid Aqsa. Yakni hatinya tidak senang dia mau mengarah ke Masjidil Aqsa dan punggungnya seperti satu orang duduk sama orang terhormat itu kasih punggung. Jadi suatu hal yang penghinaan gitu maksudnya dia begitu. Kalau saya sholat seperti itu artinya saya menghina Ka'bah. Jadi saya sholat di Ka'bah. Itu hati saya begitu. Waktu ditanyai sama sahabat-sahabatnya, faqal waihak inna Nabi SAW yusalli ila Baitul Maqdis. Rasulullah SAW sendiri apabila sholat wajahnya mengarah ke Masjidil Aqsa. Qala la adri. Katanya dia. Tak tahu. Pendek anak gitulah. Hati anak sek gitu. Katanya Bara' bin Ma'rur gitu artinya. Fatarakuhu, maka dibiarkan dia. Falamma wasalu ila Nabi SAW akhbaru. Waktu sahabat-sahabat ini ketemu dengan Rasulullah SAW, dibilangi, dikabari Rasulullah SAW bahwa Al-Bara' bin Ma'rur telah berbuat kaitun wa kait. Faltafata ilaihi Nabi SAW, maka Rasulullah menoleh kepada Al-Bara' bin Ma'rur. Faqala kunta ala qiblatin law sabart. Engkau sebetulnya sudah tepat kiblatmu itu, tapi bukan sekarang. Isbir golil, kata Rasulullah SAW. Harus sabar. Wah, harus itu dari Allah SWT perintah itu. Tapi anda tersajil, anda terlalu tergesa-gesa. Kalau engkau sabar akan datang itu, katanya Rasulullah SAW. Yang ini tidak dimarahi oleh Rasulullah SAW. Wa kana Nabi SAW yatamanna an takun Makkah hiyal qiblah. Rasulullah dari dahulu kepingin Makkah itu kiblat orang-orang muslimin. Wa kana fi Makkah yaj'al Ka'bah baina wa baina Baitul Maqdis. Dan itu yang saya katakan bahwa Rasulullah SAW dulu apabila sholat kan begini bentuknya Ka'bah ini. Antar sholat di sini bisa, sholat di sini bisa, sholat di sini bisa, sholat di segala arah. Rasulullah SAW apabila sholat menuju ke Masjidil ke Makkah dahulu di kiblat. Wa kana fi Makkah yaj'al Ka'bah baina wa baina Baitul Maqdis. Rasulullah SAW dahulu apabila sholat dijadikan antara Baitul Maqdis wa antara Makkah sama Rasulullah SAW. Ma'rakat Badrul Kubra. Dalam tahun 2 Hijriah terjadi peperangan yaitu Laisa Badrul Kubra. Badrul Kubra ini bukan peperangan yang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Banyak orang-orang salah mengatakan bahwa Badrul Kubra ini adalah ma'rakah atau peperangan yang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kejadian ini ada 3 yang Rasulullah SAW telah memimpin ghazwa sebelumnya, itu Labwa, seperti Labwa, tapi tidak terjadi peperangan. Badrul Kubra ini pertama peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang terjadi di dalamnya peperangan. Yang dulu-dulu tidak terjadi peperangan, didatangi oleh Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya, ternyata di situ tidak ada peperangan. Pulang Rasulullah kembali. Kalau ini terjadi peperangan. Artinya bahwa ghazwat Badrul Kubra itu adalah ghazwa yang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang terjadi di dalamnya peperangan. Sebabnya ada sebabnya. Sebabnya anna iran li Quraisy ja'at min asy-Syam bi qiyadat Abi Sufyan. Saya telah mengatakan artinya al-ir. Perdagangan Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan dari negara Syam, membawa harta-harta yang banyak, luar biasa, kekayaan Makkah, semua di situ. Walamma qariba ruju'aha, walamma qurba ruju'aha, waktu sudah dekat ruju' kembalinya orang-orang itu, Abu Sufyan dan teman-temannya mau menuju ke kota Makkah. Saya kan jelaskan sebelum ini bahwa apabila orang-orang Makkah ini pergi berdagang ke negara Syam, itu melewati kota Madinah. Waktu kembalinya Abu Sufyan bersama al-Ir ini dan bersama Abu Sufyan 40 orang yang menjaga Ir ini. Ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Talha bin Ubaidillah wa Sa'id bin Zaid liyaquma bi istikshaf khabaruha.
Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya yaitu Talha bin Ubaidillah At-Taimi Al-Quraisy dari Muhajirin, wa Sa'id bin Zaid bin Tufail. Sa'id bin Zaid ini anak pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan iparnya yang kawin dengan saudaranya Fatimah, Sa'id bin Zaid. Dan dua-duanya ini adalah dua-duanya ini termasuk dari 10 yang dijamin masuk surga, yaitu Talha bin Ubaidillah wa Sa'id bin Zaid. Liyaquma bi istikshaf khabariha. Rasulullah memerintahkan dua sahabatnya ini untuk melihat apakah betul Abu Sufyan ini sudah dekat dengan kota Madinah. Fawasala ila makan yuqalu lahu al-Hawra. Mereka sampai ke sebuah tempat bernama Al-Hawra. Maka hatta marra bihima Abu Sufyan bil-'ir. Mereka menunggu sampai dua orang ini menunggu sampai Abu Sufyan ini lewat bersama Al-'ir ini. Fasal, mungkin ada di antara kalian tidak mengerti artinya ir. Al-ir itu dahulu artinya berapa unta, yakni jumlah, mungkin 100, mungkin 50 rombongan dari unta ini membawa yaitu dagangan Quraisy, membawa kekayaan Quraisy. Hal itu bernama ir. Hal seperti itu dinamakan ir. Jadi saya tidak tak ulang-ulang ini. Ir ini. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati. Maka dua orang ini pergi langsung, yakni cepat di kota Madinah dan beritahu Rasulullah SAW. Wa akhbara Nabi SAW bil khabar. Wa akhbarahu bil adad. Dan mereka juga mengatakan, dua orang mengatakan berapa jumlahnya mereka yang akan datang ini, orang-orang Quraisy ini. Fa'lan berapa jumlahnya orang-orang yang bersama Abu Sufyan bin Harb? Jumlahnya 40 orang bersama Abu Sufyan bin Harb. Fa'alam Nabi SAW fil muslimina qailan. Maka diiklankan oleh Rasulullah SAW seadanya, sahabat-sahabatnya yang ada waktu itu. Karena Al-Madinah itu ada sufla, ada ulia, ada yang atas, ada yang di bawah kotanya. Yang di atas itu tidak dengar, tidak tahu tentang khabar ini. Wa akhbara Nabi SAW bil khabar wa akhbaru bil adad. Fa'alana Nabi SAW fil muslimin qailan hadhihi 'ir Quraisy fiha amwalukum aw amwalahum. Ini adalah 'ir Quraisy menuju ke kota Madinah, bukan kota Madinah, melewati kota Madinah dengan harta-harta mereka, yakni semua harta mereka di sini, kekayaan Quraisy di sini. Fakhriju ilaiha la'allallah fakhriju ilaiha la'allallah yunaffilkumuha. Mudah-mudahan Allah SWT, maka keluarlah, ayo kita menuju ke mereka, kita ambil, kita rampas kekayaan Quraisy ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini adalah ir ini sebagai rampasan kita, berhasil insyaallah. Walam ya'zim ala ahad. Dan Rasulullah tidak mengatakan harus kau memerangi ikut aku, enggak. Dibiarkan sama Rasul. Siapa yang mau ikut, ikut. Yang tidak mau ikut, tidak ikut. Yang tidak lazim, tidak haram, tidak wajib. Wasta'adda Rasul SAW lil khuruj. Wa kharaja 310 rajulan. Dalam buku sirah disebut bahwa 313 yang ikut bersama Rasulullah SAW. Waktu itu yang ada. Karena Rasulullah dengan cepat-cepat mengumpulkan sahabatnya yang ada waktu itu. Banyak yang tidak dengar. Kebanyakan sahabat Rasulullah tidak dengar tentang hal ini, tidak tahu tentang hal ini. Walam yattakhidhu ahubba kamila. Cepat-cepat mereka tidak membawa senjata yang lengkap, yaitu yang ada, yang mereka miliki, diambil dengan cepat-cepat pergi ke sana. Karena tujuan mereka bukan perang, tujuan mereka adalah merampas harta Quraisy ini. Karena apa kok dirampas sama Rasulullah SAW? Karena orang-orang Muhajirin ini telah dirampas, diambil rumah mereka, harta mereka di Makkah sana. Maka maksudnya Rasulullah SAW, ini ir Quraisy ini akan dirampas, akan diberikan kepada orang-orang Muhajirin, yang mana harta-harta mereka telah diambil oleh orang-orang Quraisy. Wasta'adda Rasul SAW bil khuruj wa kharaja ma'ahu 310 rajulan wa lam yattakhidhu ahibba kamila. Ini wa lam yattakhidhu ahibba kamila, yakni Rasulullah tidak siap 100% orang sahabat Rasulullah karena cepat-cepat. Yakni ada yang punya pedang diambil, ada yang punya panah, pedang ini harus mereka ada setiap hari dibawa kemana-mana.
Wa kharaja ma'hum farisan biqausain. Hanya 2 farisan, yakni orang yang punya kuda, itu namanya faris. Al-faris hadza fil Islam muhim jiddan fil awal inda al-Arab, peperangan dahulu di zaman dahulu itu paling penting itu kuda. Kuda itu seperti pesawat jet sekarang ini. Jadi maka dari itu apabila Allah memenangkan dalam peperangan, orang-orang muslimin dimenangkan sama Allah SWT, al-ghanimah itu rampasan perang itu diberikan kepada prajuritnya itu yang di atas kuda itu 1. Dan kudanya dapat 2. Kudanya dapat 2. Jadi orang itu dapat 3, 1 untuk dirinya, 2 untuk kudanya. Yusyakil quwwah hailah, al-kuda itu dahulu. Apabila pasukan itu banyak kudanya, itu ditakuti, luar biasa. Dan orang-orang muslim bawa 2 saja kuda. Yaitu kuda dibawa oleh Zubair bin Awam wal Miqdad bin Aswad. Al-Miqdad bin Aswad ini namanya Al-Miqdad bin Amr. Abahnya namanya Amr. Miqdad bin Aswad dalam sejarah disebut bahwa dia itu dari Hadramut. Dia hijrah dari Hadramut ke Makkah. Di Makkah sana dia termasuk waktu hijrah ke Madinah, termasuk dia minal muhajirin, bukan laisa minal ansar, dia minal muhajirin. Waktu dia sampai ke kota Makkah, waktu itu masih hulam, dia masih masih anak ya. Diambil oleh Al-Aswad bin Zam'ah, diambil anak, dinamakan Al-Miqdad ibn Al-Aswad, yaitu. Seperti Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Haritha, Zaid bin Muhammad. Kemudian waktu datang ayat Allah SWT dikembalikan masing-masing ke ayahnya. Tidak boleh seorang itu mengatakan namanya Muhammad bin Sa'id itu sampai diganti ayah lain. Hada Allah SWT tidak akan melihat wajahnya yaumul qiyamah. Li'anal insan yarja' li aslihi li abi. Orang itu, anak itu kembali kepada ayahnya. Maka dikembalikan sama Allah SWT nama-nama tadi. Seperti Zaid bin Muhammad dipanggil Zaid bin Haritha, kembali ke ayahnya. Dan ini juga Al-Miqdad ibn Amr ini dikembalikan kepada Al-Miqdad bin Amr, bukan Al-Miqdad bin Aswad. Tetapi dalam sejarah, sering ditulis Al-Miqdad bin Aswad. Hada ghair sahih. Al-Miqdad bin Aswad, tiwa Al-Miqdad ibn Amr. Dan di sini ditulis Al-Miqdad bin Amr nanti. Wa kana ma'ahum sab'una ba'iran. Mereka dahulu orang-orang muslimin ini yang dipimpin oleh Rasulullah SAW membawa 70 unta. Kullu thnain aw thalatha ala ba'ir. 2 kuda, 70 unta. Setiap orang 3, 1 ba'ir, 1 unta. Yata'aqabun. 1 turun, naik yang 1. Wahakadha 3 orang. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ali bin Abi Thalib wa Marthad ibn Abi Marthad ala ba'irin wahid. Rasulullah SAW dahulu seperti orang biasa, tidak perlu Rasulullah tidak mau dilebihkan dari orang yang lain. Oh anta ya Rasulullah unta sendiri. Enggak, ana seperti yang lainnya. Itu kehebatan seorang qaid, seorang pemimpin. Tidak merasa dirinya lebih hebat dari yang lainnya. Maka Rasulullah SAW dalam unta itu di Ali bin Abi Thalib, dia sama Ali bin Abi Thalib, wal Marthad bin Abi Marthad, wa Rasulullah SAW. Kullu fatra yarkab ahaduhum wa yanzil ithnan. 1 naik, 2 turun. Wa ata Nabi SAW liwa al-qiyadah li Mus'ab bin Umair al-Quraisy al-Abdari. Rasulullah SAW memberikan liwa. Liwa itu adalah alam, bendera, dikasihkan kepada Mus'ab bin Umair. Kita telah menceritakan tentang Mus'ab bin Umair ini kathiran. Mus'ab bin Umair al-Abdari al-Quraisy. Wa ata alam katibatul muhajirin li Ali bin Abi Thalib. Dan diberi bendera untuk orang-orang muhajirin kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ata alam katibatul ansar li Sa'ad bin Mu'adz. Dan bendera untuk orang-orang Al-Ansar yaitu dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Wa ja'ala qiyadat al-maimanah li Zubair bin Awam. Dan diberikan kepemimpinan bagian kanan Maimanah untuk Zubair bin Awam. Wa 'ala al-maisara kiri Al-Miqdad bin Amr, disulit di sini Al-Miqdad bin Amr.
Yaitu tadi itu Al-Miqdad sama. Al-Miqdad bin Amr atau Al-Miqdad bin Aswad. Wal qiyadat al-'amma bi yadin Nabi SAW. Dan panglima yang paling besar yang menguasai yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut di sini dan ini penting. Saya mengatakan dalam minggu yang lalu bahwa di Al-Bai'at Al-Aqabatul Ula wa Tsaniyah mereka telah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Al-Ansar maksud saya. Al-Aus wal Khazraj berjanji bahwa mereka akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mereka membela anaknya, keluarganya, istri-istri mereka di dalam kota Madinah. Tidak ada syarat apabila tiba waktu perang, mereka itu harus berperang bersama Rasulullah SAW membela Al-Muhajirin di luar kota Madinah. Dan ini peperangan di Badar. Di Badar. Wah, Badar itu luar kota Madinah. Andai kata orang-orang Ansar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah kita tidak ikut-ikut, mereka tidak akan berdosa karena tidak ada syaratnya. Tetapi Al-Ansar dalam 313 orang yang saya katakan itu yang pergi ke Badr itu kebanyakan dari Al-Ansar. Kebanyakan dari Al-Ansar. Unzuru di sini. Wa kana Abu Sufyan yatahassas al-akhbar. Abu Sufyan ini orang cerdas, pintar Abu Sufyan ini. Yatahassas al-akhbar, melihat berita-berita dari kota Madinah, mereka tahu apa enggak ini. Wa yakhaf, dan dia takut pada waqat Ibn al-Hadrami setelah tentaranya atau sahabat-sahabat Abdullah bin Jahsh dalam Sariyah itu, dalam pasukan itu telah membunuh seorang bernama Amr bin al-Hadrami. Maka mereka itu, Abu Sufyan takut kalau terjadi seperti itu. Fa'alima anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad kharaja li mulaqatil 'ir. Dia tahu bahwa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya pergi menuju ke mereka, ke Abu Sufyan ini. Fastajara rajulan yuqalu lahu Damdam ibn Amr. Abu Sufyan menyewa seorang, mengatakan kau pergi ke Makkah, namanya Damdam ibn Amr ini. Kasih khabar kepada mereka bahwa kita ini dihadang oleh tentara-tentara muslimin yang dipimpin oleh Muhammad. Mustasrikhan li Quraisy bin Nafir liyamna'u min Muhammad wa ashabi. Mustasrikhan yang dia menjerit. Hakadha kana adatul Arab begitu. Yani bukan berangkat sama kudanya menuju lah, tapi dia menjerit. Di jalan itu menjerit. Yani kalau ini khatar, yani ini adalah bahaya yang luar biasa. Fa kharaja Damdam ila Makkah sari'an fa sarakha bi batnil wadi. Waktu dia sudah sampai ke lembah Makkah, dia menjerit. Wajada anfal ba'ir wa hawwala rahlahu. Anfal ba'ir, hidungnya unta itu diputus sama dia. Itu artinya bahwa ini amar muhim jiddan jalal, yakni luar biasa. Ini tidak juga main-main ini. Maksudnya begitu supaya orang Makkah ini bergerak menuju ke Madinah untuk membela Abu Sufyan ini. Wa hawwala rahlahu ini untanya atau kudanya dia ke belakang, itu di muka untanya itu, atau kudanya di belakang. Faham tuh ya maksudnya ya? Ini kuda, ini kepalanya kuda, dia di dhahru hina, yakni wajahnya ke sana, wajahnya apa namanya, untanya atau apa namanya, terbalik, dibalik sama dia. Ini artinya ini loh, hadza kana adatul Arab, hakadha kalau ada sesuatu yang bahaya. Dan anunya ba'ir, hadza apa namanya, hidungnya ba'ir dipotong sama dia. Dipotong sama. Wa syaqqa qamisahu, dan bajunya disobek. Wa kullu hadhihi al-ashya' lil ithara kanat tastakhdim al-Arab fi as-sabiq. Ini orang Arab dahulu berbuat demikian apabila ada sesuatu hal yang penting, yang genting. Hakadha. Lil ithara, untuk membangkitkan mereka itu bahwa ini tidak main-main, yang luar biasa sudah. Yani anna al-mas'alah walika yubayyin anna al-amr jalal. Jalal artinya luar biasa, yakni keadaan yang harus ditangani dengan segera.
Wa min dzalika anna al-Arab kanat taqul, dahulu orang Arab berkata, an-nadhirul aryan, aku adalah seorang yang memberi peringatan yang telanjang. Yang kadang-kadang mereka telanjang untuk memberikan kabar ini kepada mereka bahwa ini luar biasa bahayanya, gitu artinya. Yani anna al-mas'alah waslat ila haddin la yuhtamal at-tasamuh wa at-tarahi. Tidak bisa. Ini keadaan ini tidak bisa orang istirahat. Oh ya nanti 1 jam lagi ya saya minum teh dulu. Lah, sekarang. Kata maksudnya. Di sini tuh. La yahtamil at-tasamuh wal tarahi. Wa qala ya ma'syar Quraisy al-latima. Tampilin dia. Al-latima itu. Yani fadhiha, yani luar biasa ini. Yani cepat. Ini adatul Arab dahulu hakata. Amwalukum Abi Sufyan qad arada laha Muhammad fi ashabihi. Dan ini amwalukum, harta-harta kalian di tangannya Abi Sufyan telah dihadang oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. La ara an tadrukuha, kalian tidak bisa yakni sampai ke Muhammad sekarang ini, yani harus segera ini, jangan sampai telat gitu. Antadrukuha, mencapai kepada mereka itu. Al-ghawth, yani al-ghawth ini tolong. Fatahaffazan nas sira'an, maka setiap orang untuk mendengar ini luar biasa mereka semangat dan mereka cepat-cepat mengambil senjata mereka. Wa qalu ayadhunnu Muhammad wa ashabu an takunu ka'ir ibn al-Hadrami. Mereka mengatakan demikian orang-orang musyrikin Makkah dengan jongkak. Apakah Muhammad mau mengira bahwa dia akan berhasil seperti Ir al-Hadrami itu yang dibunuh, Amr bin al-Hadrami yang dirampas oleh Abdullah bin Ja'ash? Lah, dia bilang, kali ini betul-betul kita akan mau nu'addibhum, kita akan beri pelajaran kepada orang muslimin ini. Kalla wallahi la ya'lamanna ghaira dzalik. Dia akan tahu selain itu. Apabila Muhammad dan sahabat saya mengira bahwa semua ini akan berhasil seperti Ibn al-Hadrami itu, kali ini tidak bisa Muhammad. Itu maksudnya. Fakanu baina rajulain, imma kharij wa imma ba'id makanu rajulan. Setiap orang di kota Makkah ikut semua perang, kecuali kalau dia sakit digantikan sama orang. Harus. Kalau itu tidak bisa, harusnya diganti sama orang. Itu artinya di sini. Imma kharij wa imma ba'id makanahu rajulan. Wa aw'abu fil khuruj. Dan mereka telah mereka memang semangatnya tinggi untuk keluar ini. Wa aw'abu fil khuruj. Al-iba itu ta'bi'ah namanya. Ta'bi'ah itu jadi setiap orang pergi semuanya, tidak ada yang tertinggal. Kecuali disebut falam yatakhallaf min ashrafihim ahadun siwa Abi Lahab amman Nabi SAW. Tidak ada yang tertinggal kecuali Abu Lahab, karena dia waktu itu sakit. Ata bi rajulin alaihi dain. Dari mana Abu Lahab tidak bisa karena dia sakit? Ada orang menggantinya, yaitu orang itu punya utang sama Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, apabila engkau pergi menggantikan aku, utangnya lunas. Maka ini berangkat dia. Faqala asqit anka daini wa akhrij badali. Engkau akan lunaskan utangmu dan kau menggantikan aku. Wa asyadu min haulihim min qabail Arab, dan juga bukan orang-orang Quraisy fakat, tapi mereka juga memberi semangat kepada qabail yang ada di Hawalai, yaitu namanya Lahbas. Dikumpulkan juga untuk memerangi al-Islam, memerangi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Walam yatakhallaf min butun Quraisy illa Banu Adi. Tidak satu pun tertinggal dari orang-orang Quraisy kecuali Banu Adi. Kabilah Banu Adi ini kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tidak ikut serta Bani Adi. Wah, Bani Adi itu kecil, bukan besar ya, seperti Bani Umayyah atau Bani Hashim, tidak. Fa inna ma yakhruju ma'hum, mereka tidak mau keluar bersama mereka. Wa kana hadzal jaysh lahu 1300 muqatil. Pertama waktu mereka datang dari kota Makkah menuju kota Madinah, jumlahnya 1300 orang. Sedangkan orang-orang muslimin berapa saya katakan? 313. Ma'hum 600 faras
faras, mempunyai 600 kuda. Orang muslimin berapa? 2 kuda. Mereka mempunyai 600 kuda. Wa 700 ba'ir. Orang muslimin punya 70 ba'ir. Yaqul huna walau amilna muqarana lawajadna anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu 300 wa bid'ata asyar. Wal musyrikun 1,300. Kita akan memberi perbedaan antara pasukan Islam sama pasukan musyrikin. Pasukan musyrikin 1.300, pasukan Islam 313. Wal muslimun ma'hum farasan biqa'idain, punya 2 kuda dengan 2 orang, itu Zubair bin Awam wal Aswad wal Miqdad ibn Amr. Wal musyrikun 600 faras, punya 600 orang-orang musyrikin kuda. Fahadha adad al-muslimin wa uddatihim. Ini adalah jumlahnya orang-orang muslimin dan persiapannya. Yang uddah itu artinya makanan yang dibawa, senjata-senjata yang dibawa, itu namanya uddah wal udad. Wa dzaka adadul musyrikin wa uddatuhum. Dan ini adalah apabila kita membedakan, membuat muqaranah, membuat perbedaan antara orang musyrikin dan orang musyrik, tidak ada bandingnya sama sekali. Al-muslimun kharaju lil-'ir. Orang-orang muslimin tidak mempunyai niat untuk memerangi orang-orang musyrikin. Tujuan mereka yaitu al-'ir. Diambil, dirampas, diberikan kepada orang muhajirin. Hadza huwa. Al-kuffar kharaju lil-qital. Tapi orang-orang musyrikin keluar untuk bertarung, untuk berperang. Hatta al-isti'dad an-nafsi mukhtalif. Hatta masalah kejiwaan lain. Orang-orang musyrikin dengan semangat tinggi untuk menghabisi orang-orang muslimin. Dan ini adalah kesempatan yang paling baik buat mereka. Orang-orang muslimin tujuannya bukan perang kok. Jadi tidak punya semangat seperti semangatnya orang-orang musyrikin untuk merampas, yaitu air Quraisy. Itu tujuannya mereka. Idan al-an al-musyrikun mutafawwiqun fi 3 umur. Orang-orang musyrikun ini lebih unggul dari orang muslimin 3 hal. Pertama al-adad, yaitu jumlah mereka. 1.300 sama 313. Al-uddah, yang persiapan senjata. Mereka membawa senjata lengkap. Orang-orang muslimin hanya saif sama al-qaws wal rumah bas. Al-isti'dad an-nafsi, juga mereka sudah latihan ini, orang-orang Quraisy ini. Waktu hijrah ashabi Rasulullah SAW kota Madinah, mereka itu berlatih untuk memerangi orang-orang muslimin. Sedangkan orang-orang muslimin tidak siap. Wa kanat khiyadat al-musyrikin li Abi Jahl Amr bin Hisham. Yang memimpin mereka orang-orang musyrikin adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham. Wa kharaju min diyarihim, mereka pergi atau keluar dari rumah-rumah mereka di Makkah. Kama qala tabaraka wa ta'ala, wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim batran wa riya'an nasi wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima ya'maluna muhit. Orang-orang musyrikin waktu keluar dari kota Makkah itu membawa senjata dan jumlahnya besar. Mereka merasa diri mereka itu besar, sombong mereka. Melihat bahwa orang-orang muslimin kecil, tidak ada artinya. Kita bisa habisi dengan cepat. Di posisi ini, ingatlah. Oh, sebelum ini. Ini, insyaallah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, ini orang-orang musyrikin, dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang riya, mereka minta riya, orang-orang kafir itu, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Ini artinya ayat tadi yang saya sebut, yaitu ayat yang disebut di sini sama Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa riya'an nasi
wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima ya'maluna muhit. Wastata Abu Sufyan an yanju bil 'ir. Abu Sufyan hada cerdas luar biasa. Dia sudah ragu bahwa ini Muhammad Rasulullah SAW telah mengetahui tentang irnya dia, maka dia pergi. Unzuru huna disebut wadzalika annahu lamma sami'a anna Nabi SAW qad kharaja ghayyara tariqahu. Dia waktu mengetahui bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah memantau Abu Sufyan ini akan dihadang Abu Sufyan, dia memalingkan arah perjalanannya. Memalingkan perjalanannya. Wa qissat taghyir tariqu tadullu ala zakaihi. Dan Abu Sufyan waktu dia memalingkan jalannya yang lurus, menjalani jalan yang lain, jalan Bahar Al-Ahmar, iya, menuju ke Yaman di situ. Begitu dia jauh tapi selamat. Itu membuktikan kepada kami bahwa Abu Sufyan ada cerdas orangnya. Kecerdasannya yang lainnya mau ditunjuk. Asal adzan dulu. Adzan dulu. Kemudian disebut di sini فإن كان يسير على الطريق المعروف من الشام إلى مكة ولكنه كان حذرا متيقظا. Abu Sufyan ini orang yang waspada, yaqid, tidak lengah sama sekali, tapi dia waspada. Walamma taraba min Badr, waktu dia sudah sampai dekat dengan Badr, laqiya Majdi bin Amr, dia bertemu dengan seorang bernama Majdi bin Amr. Wa kana ya'ishu fi dzakal makan. Dia Majdi bin Amr itu hidup di situ, di Badr. Qala lahu, Abu Sufyan bertanya kepadanya, "Hal marra bika jaisun?" Apakah ada tentara atau pasukan lewat dari ke sini? Faqala Majdi bin Amr, "Ma ra'aitu ahadan ankuruhu." Saya tidak melihat seorang yang aku ingkari sama sekali. Illa anni ra'aitu raqibaini anakha ala hadha tal. Tapi saya melihat dua orang naik unta, dia pergi ke tal, yakni ke bukit, melihat ala hadha tal, thumma istaqaya fi shannin lahuma thumma intalaqa. Kemudian saya melihat mereka itu punya shan. Shan itu yaitu qirba shaghir, yakni tempat untuk air. Tempat untuk air mereka minum, dia bilang. Saya lihat mereka mengangkat shan itu, tempat air itu, kemudian mereka minum dari shan tadi, tempat air tadi. Thumma intalaqa, kemudian mereka pergi. Dua orang. Padahal Abu Sufyan lama kali rahilatan, bukan bahalul Abu Sufyan ini. Dia pergi ke sana, ke Tal itu. Yang dimana disebut oleh Majdi bin Amr itu, baru di situ dulu ada orang dua. Diparani sama dia, didatangi itu tempat itu. Wa akhadha min ab'ar ba'iraihima. Di situ untanya perak keluar, ba'ir apa, ba'ra. Ba'ra itu adalah kotoran unta. Dipegang oleh Abu Sufyan, difattahu hakadha, diremet sama Abu Sufyan. Keluar di situ nawa. Bijinya unta, bijinya kurma. Nawa namanya bijinya kurma. Kalau ini dari Madinah, dia bilang. Karena di Makkah tidak ada kurma, pohon kurma. Kalau ini orang dua yang dari Madinah, dia bilang. Cerdas Abu Sufyan, ada syatar. Dia bilang, wa akhadha min ab'ar ba'iraihima fafattahu fa idza fihi an-nawah faqala hadhihi wallahi ala'if Yathrib. Kebab ala'if jama' alaf. Al-alaf itu makanan ternak. yakni orang Madinah apabila memberi makanan kepada untanya yaitu kurma. Kenapa disenangi kurma itu, apalagi bijinya nuwah ini. Seperti kalian makan sate, indah unta. Luar biasa, dan harganya nuwah ini dahulu yang saya tahu di negara Arab waktu saya hidup. Nuwah ini lebih mahal dari kurmanya. Indana awal di Hadramaut, an-nuwah hada aghla min at-tamr. Yabi'un. Wa yaradduhu, di potong-potong. Nuwah ini ada alat gitu tradisional. Dikeluarkan dikasih kepada unta. Luar biasa senangnya unta, bisa gemuk hebat unta apabila makan itu. Faraja'a wa ghayyara tariqahu wa naja bil 'ir. Tahu Abu Sufyan kalau ini punyanya orang-orang Madinah, maka dia menjalani jalan yang lain, dia selamat dengan untanya, dengan ba'irnya tadi, dengan
al-'ir tadi, yakni harta-harta Quraisy selamat, tidak bisa dipegang oleh pasukan Islam. Farsala ila ahli Makkah, maka dia mengirim seorang utusan ke orang Makkah untuk memberitahu bahwa harta kalian selamat. Anarji'u faqad najat al-'ir, yang mengatakan dalam suratnya itu kembalilah, yakni jangan datang ke sini karena pasukan Quraisy sudah menuju ke kota Madinah. Dia bilang tidak usah, lebih baik kalian pergi, pulanglah ke Makkah. Karena al-'ir ini sudah selamat. Apa gunanya kalian menuju ke kota Madinah, terjadi peperangan, ada yang mati nanti. Wa innakum innama kharajtum litahrizu amwalakum wa 'irukum fa innaha qad najat. Kalian ini mau menjaga 'ir kalian, yaitu harta kalian. Ya sekarang harta kalian sudah selamat, maka tidak perlu, maka pulanglah, kata Abu Sufyan. Faqama taghiyat Quraisy Abu Jahal faqal, tapi Abu Jahal tidak mau. Abu Jahal tidak mau. Raqib syaitan fi ra'si. Dia bilang ini yang paling kesempatan yang paling hebat ini untuk mengkikis habis Islam. Wala faqama taghiyat Quraisy Abu Jahal, berdiri Abu Jahal. Faqala, dan dia mengatakan, wallahi la narji' hatta narida Badran. Wallah, kita tidak akan pulang ke kota Makkah, kita akan mendatangi Badar, kota Badar. Fanuqim biha thalathan, kita akan duduk di situ 3 hari. Wa nanharul juzur, dan kita akan menyembelih unta-unta kami, yakni makan-makan unta. Wa nat'amut ta'am, dan kita akan membuat pesta, makan makanan. Wa nasqil khamr, dan minum khamr, yakni bikin pesta. Wa na'zif lana al-qiyan, dan penyanyi-penyanyi perempuan, al-qiyan itu jamak qina, yakni orang perempuan yang menyanyi, yang menari, itu namanya qiyan. Wah, dia sudah membawa dari kota Makkah ini untuk memberi semangat kepada pasukannya. Dan kita suruh mereka menari dan menyanyi, dan kita makan, wa nashrabul khamr, dan minum khamr. Wa tasma' binal arab. Apa? Kenapa kok Abu Jahal berbuat demikian ini? Karena litasma' binal arab wa bimasirina wa jam'ina, supaya bangsa Arab di Jazirah Arab mendengar tentang kekuatan kami, karena kehebatan kami. Nanti orang Arab akan takut dan tidak ada orang berani melawan kami. Kamilah orang yang kabilah yang paling kuat di negara Arab. Huwa yaqul hakadha. Fala yazaluna yahabunana abada. Ya. Mereka akan takut selamanya kepada kami, bangsa Arab nanti. Faqama al-Akhnas bin Syuraik, berdiri seorang namanya al-Akhnas bin Syuraik, wa amara birruju', dia bilang tidak ada. Jangan didengarkan omongannya Abu Jahal ini. Lebih baik kita kembali ke kota Makkah. Fa'asawhu, maka ditolak permintaan Al-Akhnas bin Syuraik ini. Faqala amma ana faraja, kayaknya kalau ana pulang di kota Makkah. Sudah tidak ada gunanya, bikin apa saya perang? Sedangkan harta-harta kami selamat. Wa raja'a wa ma'u Bani Zuhra. Dia pergi pulang bersama Bani Zuhra. Bani Zuhra ini keluarganya ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min Bani Zuhra Sa'ad bin Abi Waqqas, min Bani Zuhra Abdurrahman bin Auf, min Bani Zuhra. Kembali mereka itu. Wa kanu qariban min 300 semuanya yang kembali. Jadi pasukan Quraisy menjadi 100.000, menjadi 1.000. Fa baqiya kuffar Makkah bi 1,000 rajul. 1.000 orang. واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بخروج أهل مكة بأصحابه يستشيرهم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu melihat bahwa orang-orang Quraisy itu betul-betul siap untuk memerangi mereka, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keinginannya yaitu merampas harta Quraisy, bukan untuk perang. Dan sahabat-sahabatnya juga demikian. Maka dikumpulkan, Rasulullah dihadapkan sekali dalam peperangan ini. Mau kembali ke kota Madinah, lari, aib, dosa besar yang paling besar. Harus dilawan. Nah, mereka sedikit, kekuatan tidak ada seperti Quraisy. Maka Rasulullah istasyarahum, dikumpulkan sahabat-sahabatnya untuk dijak musyawarah sama Rasulullah SAW. Bagaimana pendapat mereka? Faqala haula'i ahli Makkah qad kharaju famadha tarawun. Ini orang-orang Makkah, pembesar-pembesar Makkah telah keluar dari kota mereka yaitu Makkah, menghadap kita orang, mau memerangi kita orang.
Famadza tarun? Bagaimana pendapat kalian? Faqama Abu Bakar As-Siddiq faqala wa ahsan radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan dia berkata omongan yang bagus, mendukung Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW da'alahu, didoakan oleh Rasulullah SAW. Wa qala ijlis, kata Rasulullah, duduklah. Rasulullah SAW mengharapkan dari orang-orang Al-Ansar, bukan orang Muhajirin. Kalau orang Muhajirin pasti harus mereka berperang, harus, wajib. Sekarang orang-orang Ansar ini loh, mereka bersedia apa enggak? Karena jumlahnya lebih besar jauh dari Muhajirin ini, pasukan ini 313 ini. Dan apabila mereka mengatakan kita tidak siap ya Rasulullah, karena perjanjian tidak ada perjanjian, mereka tidak berdosa sama sekali. Mereka punya hak. Maka dari itu, apakah orang-orang Ansar itu berbuat demikian? Kemudian berdiri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa takallama kalam jamilan wa ahsan. Rasulullah SAW mengatakan, didoakan Umar bin Khattab untuk ijlis, katanya Rasulullah. Mengatakan omongan yang hebat, kemudian Rasulullah senang dengan omongan Umar bin Khattab, tapi dia dari Muhajirin, kalau ijlis. Didoakan. Tsumma qama Al-Miqdad bin Amr. Al-Miqdad bin Amr juga minal Muhajirin. Yaqul tsumma qama Al-Miqdad faqala wa ahsan. Dia bicara dan hebat omongannya. Wa kana min maqulati Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu taala anhu. Ini bedanya ashab Rasulullah SAW dengan ashab Musa alaihissalam. Al-Miqdad bin Amr waktu berdiri dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, imdi lima arakallah, pergilah wahai Rasulullah seperti apa yang engkau ditunjuk oleh Allah SWT, yang dipandang oleh Allah SWT, apa yang dikatakan oleh Allah SWT. Fanahnu ma'ak, kami semuanya bersamamu, tidak satu pun yang tertinggal. Wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Kita tidak akan mengatakan kepadamu wahai Rasulullah seperti apa yang dikatakan ashabi Musa li Musa, teman-temannya Musa kepada Musa waktu disuruh sama Musa agar mereka itu memerangi Al-Malikul Zalim di Palestin. Mereka mengatakan, ijlis azhab rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Berangkatlah itu Musa sama Tuhanmu, kita orang duduk di sini makan wa na'kul wa nashrab. Berangkatlah dewe, perangono dewe. Mereka mengatakan demikian, kita tidak ikut-ikut. Ashabi Musa mengatakan kembali seperti apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Karim. Katanya Miqdad bin Amr, kita tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh sahabat Musa, Banu Israil kepada Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Walakin naqulu idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tapi kita berkata kepadamu wahai Rasulullah, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan kami ikut berserta kalian. Tidak ada satupun yang tertinggal di antara ashabi Rasulullah SAW. Walladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah, maksudnya begitu. Allah yang mengutuskan engkau sebagai Rasul. Lau sirta bina ila barkal ghamat la jaladna ma'ak. Andai kata engkau menjual Badr, katanya Miqdad bin Amr. Barkal ghamat itu bagian sejarah mengatakan Hadramaut, Yaman. Tempat jauh. Andai kata engkau ya Rasulullah menyuruh kami pergi ke Barkal Ghamat, kita akan ikut bersamamu. Yaquluna la jaladna ma jalan, yani harabna ma'ak. Kita akan memerangi orang-orang kafir itu bersamamu. Min duni hatta tablughu. Faqala lahu Rasulullah khairan wa ja'alahu. Maka Rasulullah itu mendengar omongnya Miqdad bin Amr seperti gitu, senang Rasulullah, didoakan dengan kebaikan. Bakal ijlis. Sebab dia dari Muhajirin. Dia dari Muhajirin. Rasulullah minta dari Al-Ansar. InsyaAllah dalam pengajian yang akan datang saya akan ceritakan, saya akan lanjutkan pembicaraan ini. Yaitu saya mau bicarakan sedikit saja Rasulullah SAW, yaitu menginginkan salah satu dari Al-Ansar. Maka Rasulullah mendoakan Abu Bakar waktu dia bicara dengan baik, Umar bin Khattab, Miqdad bin Aswad.
Tetapi Sa'ad bin Mu'adz, yaitu kepalanya orang-orang Al-Ansar, fahim, ngerti dia apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ataksuduna ya Rasulullah. Sa'ad mengatakan demikian. Apakah engkau menuding kami wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, bala. Iya, kata Rasul. Yang diinginkan sama Rasulullah. InsyaAllah minggu depan saya akan lanjutkan pembicaraan kami tentang Ma'rakat Badr Kubra ini. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz kepada Rasulullah SAW. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.